Maka untuk bisa panen di usia 48 hari, tentu saja ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Meskipun kami juga sangat paham bahwa dengan kita membahas ternak ayam kampung 48 hari bisa panen, ini tentu saja akan menjadi kontroversi teman-teman ya. Ada yang sependapat, bahkan lebih banyak justru yang kontra. Dan sekali lagi, yang kontra ini justru malah mereka-mereka yang menonton video dengan cara di-skip atau dipercepat. Sehingga karena mereka menyekip video, tentu saja mereka tidak mendapatkan informasi secara sempurna. Dan alhasil, mereka akan gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali di channel Puja Kesuma Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai cara ternak ayam kampung 48 hari panen. Dan saya mohon sama teman-teman yang memang mau mendapatkan informasi secara sempurna, jangan sekali-sekali menyekip video ini sebelum teman-teman mendapatkan informasi secara sempurna. Baik, kita segera mulai. Sebetulnya yang kami maksud dengan ternak ayam kampung 48 hari panen ini bukan untuk ternak pembesaran teman-teman, namun ternak pembibitan. Di mana setiap 48 hari kita sudah bisa panen DOC dari indukan-indukan yang kita ternak teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara beternaknya dan cara menghitungnya bagaimana supaya setiap 48 hari kita sudah bisa menghasilkan DOC atau panen DOC teman-teman. Kita mulai dari awal teman-teman. Yang namanya beternak pembibitan, sebelum indukan bertelur, tentu saja ada yang namanya masa pemulihan. Apa itu masa pemulihan? Masa pemulihan sama dengan masa istirahat. Jadi setelah indukan menetas atau menetaskan telur-telurnya, maka mereka akan istirahat. Berapa lama waktu atau masa istirahat mereka? Masa istirahat mereka adalah di angka 7 hari atau 1 minggu, paling lama 2 minggu teman-teman. Kita pastikan saja di angka 2 minggu, kita tulis 14 hari. Kemudian setelah masa istirahat, ada yang namanya masa bertelur. Masa bertelur ini, rata-rata indukan ayam kampung yang saya ternak bisa menciptakan atau menghasilkan telur sebanyak 14 butir. Itu paling banyak. Namun kita buat rata-ratanya saja menjadi 12 ya teman-teman, 12 butir. Maka kita hitung 12 hari. Jadi 14 hari masa istirahat ditambah 12 hari masa bertelur, maka totalnya menjadi 26 hari. Untuk selanjutnya, ada yang namanya masa mengeram hingga menetas. Itu secara umum di angka 21 hari, teman-teman. Karena trik saya beternak itu tidak pernah melakukan perawatan menggunakan indukannya. Secara otomatis begitu menetas langsung kami pisahkan anakan ini dari indukannya sehingga tidak ada yang namanya masa mengasuh teman-teman. Namun jika kandang teman-teman tidak berlampu, maka secara otomatis kita masih melibatkan sang indukan ya untuk menghangati anak-anaknya. Secara otomatis kita akan masukkan sang indukan masuk ke dalam kandang pembesaran untuk beberapa hari. Paling tidak sampai usia 1 minggu. Untuk kemudian selanjutnya kita hanya akan memerankan atau memfungsikan sang indukan ini di malam hari saja. Begitu malam hari kita masukkan ke kandang pembesaran untuk menghangati anak-anaknya. Kemudian paginya kita lepas untuk supaya indukan ini bisa bergaul kembali dengan pejantan. Secara otomatis nanti masa produksi mereka akan lebih cepat. Kita akan hitung ulang untuk masa istirahatnya di angka 14 hari, kemudian selanjutnya masa bertelur 12 hari, kemudian ditambah masa mengeram hingga menetas 21 hari. Maka total waktu yang dibutuhkan adalah 14 hari tambah 12 tambah 21 hari, sama dengan 47 hari. Namun kita akan kasih restan 1 hari supaya menjadi 48 hari. Siapa tahu nanti pada masa produksi telur itu bisa di angka 13 hari teman-teman. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana supaya indukan bisa secepat sesuai dengan apa yang kita targetkan untuk masa produksi telurnya?
yaitu kita pacu dengan pemberian pakan yang berkualitas, teman-teman. Paling tidak ketika kita menggunakan dedak sebagai pakan utamanya, maka harus kita campur dengan sentrat petelur atau bahan-bahan alami lainnya seperti keong sawah. Ketika teman-teman berkesempatan untuk mendapatkannya, itu boleh. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya kami dari Puja Kesuma Farm mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.